Tadi saya dengar dari Pak Brian bahwa kita kedatangan tamu juga, Bapak Kiki Haryadi yang sudah support klien Brian untuk support spirit ya. Ayo bikin mesbah doa, dan ini sudah terjadi, sudah keempat. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Pendeta Dr. Jonah Tendean, MTH, MPDK. Dan worship leader pada saat ini adalah Michael Mamusung. Ia waktu dan tempat saya silahkan saja langsung. Silahkan, Michael. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Mari kita mulai saja ibadah mesbah doa kita pada siang hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit pada waktunya. Kami mau percaya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu bagi kami akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun kami belum melihat apapun hari ini, tapi kami yakin tetap percaya padamu. Kami tetap percaya pada janji-janji-Mu. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih. Ku tahu tak mampu, ku tahu tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari bagi saudara yang mengasihi Allah saja katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau tempat jawabanku. Aku tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan janji-Mu seperti fajar pagi hari,
dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan sekali lagi, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Untuk doa pembukaan dengan kasih Kristus, dengan hormat Pendeta Kiki untuk bisa berdoa. Ya, selamat siang Pak Pendeta Yona, Brian, dan juga mamanya Brian, semuanya yang hadir. Saya bersyukur. Kedengeran ya? Halo? Kedengeran ya? Oh ya, oke. Ya, saya bersyukur bahwa ada persekutuan doa yang bisa dijalankan di tempatnya Brian, khususnya di kantornya. Ya, nah mari kita doa sama-sama. Shalom semua ya. Tadi saya coba mau bicara, saya punya handphone nggak bisa jalan, dan sore lagi di jalan. Ya, kita doa sama-sama sekarang. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat berkat-Mu Tuhan, terutama buat Brian dan keluarga besarnya Tuhan, dan juga staf karyawan yang ada yang mengikuti perkutuan. Kami percaya Tuhan, Kau sangat disenangkan, Kau sangat disukakan dengan pertemuan ini Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan Yesus pada siang hari ini. Ya Tuhan, Engkau sendiri akan mengurapi Pak Jonah, ya akan menjadi pembicara. Ya Tuhan beri kemampuan untuk bisa memberikan pesan firman-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pengurapan turun saat ini Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas persekutuan doa ini. Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Thank you. Saatnya kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. 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 Kita angkat pujian mengatakan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir waktu hujan, mengalir di waktu hujan.
nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Brother Edmund Daniel. Dengan kasih Kristus, saya persilakan. Halo, shalom semua. Puji Tuhan kita bisa hadir di sini. Dan saya mau cerita, saya juga baru landing dari Manado. Dan saya saat ini lagi pulang ke Bali. Ini memang menetap di Bali. Untuk yang siapa pendeta Kiki ya, saya kakaknya Brian ya. Salam kenal. Tuhan memberkati. Ya puji Tuhan. Karena saya sebenarnya punya banyak kesaksian ya. Namun yang saya ingin bersaksi satu-satu. Jadi mungkin setiap minggu bisa seperti baru minggu depan kalau memungkinkan saya lagi tidak ada kerjaan, saya bisa di Zoom, saya akan bersaksi lagi. Tapi untuk minggu ini saya mau bersaksi kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan kepada diri saya sendiri. Karena sebenarnya apa yang manusia pikirkan, Tuhan pikirkan lebih jauh lagi, lebih baik lagi, lebih indah lagi buat kita. Okay? Yang kita pikir baik atau yang kita pikir bahwa aduh kita kecewa atau kita rasa sedih karena suatu hal, namun Tuhan punya backup plan-nya. Tuhan begitu baik. Di Bali, seperti saudara tahu bahwa kasus corona sedang meningkat. Ya, walaupun tidak sedrastis di Pulau Jawa, tapi di Bali karena ini pulau pariwisata, ya jadi pasti pariwisata karena ambruk itu bakal pengaruh dengan sektor-sektor yang lain di Bali. Dan itu kerasa banget di Bali. Namun kejadiannya ini bulan Juni. Jadi akhir Juni, karena kalau saudara tahu bahwa saya saat ini sejak bulan Maret, berarti udah berapa bulan ini, udah bulan ke-6 ya. Saya itu sebagai presenter, membaca berita di TVRI Bali. Nah, awalnya memang saya host untuk berita bahasa Indonesia, yaitu Bali Hari Ini. Kemudian saya host 2 program, yaitu Bali Hari Ini yang bahasa Indonesia, dengan Bali Vision yang bahasa Inggris. Kemudian di akhir bulan Juni, ketika schedule saya keluar, karena kita dapat schedule setiap akhir bulan untuk bulan berikutnya. Jadi akhir Juni, saya dapat schedule untuk bulan Juli. Saya kecewa. Dalam hati saya kecewa. Okay? Karena saya lihat, aduh, kenapa di bulan Juli saya siaran bahasa Inggris semua, nggak ada yang bahasa Indonesia. Okay? Karena kalau bahasa Inggris itu weekend, pasti antara Sabtu atau Minggu, atau dua-duanya, Sabtu Minggu. Tapi kalau Bali Hari Ini kan enak gitu ya, jadi kalau misalnya ke kantor, ke studio itu hari biasa, terus masih rame lah, bisa ketemu teman-teman juga, terus masih bisa nongkrong di kantin, karena kantin kalau weekend itu tutup gitu loh. Jadi saya bisa ngopi atau makan di kantin kalau hari biasa. Nah, saya kecewa, saudara-saudara. Karena apa? Jangan-jangan saya nggak boleh siaran bahasa Indonesia lagi nih. Gitu. Apakah saya kurang bagus? Atau gimana ya? Atau positive thinking, karena saya terlalu bagus bahasa Inggris, jadi mereka taruhkan saya di bahasa Inggris, which is hari Sabtu dan Minggu. Jadi kemudian ketika saya ke Jakarta selama 4 hari di akhir Juni, kasus COVID itu tinggi sekali, dan saya biasanya stay at home kalau nggak ada urusan. Saya balik ke Bali di akhir Juni, kemudian di awal Juli, saya liputan mendadak, saya report buat TVRI Nasional. Dan saya siaran berita bahasa Inggris di hari Minggu, okay? Di tanggal kalau nggak salah 8 atau minggu kedua bulan Juli saya siaran berita bahasa Inggris di hari Minggu. Kemudian pas tanggal berapa ya? Tanggal 15 kita dapat informasi bahwa TVRI akan lockdown. Okay. Karena berapa teman-teman di TVRI positif corona dengan Delta. Gitu. Dan ironisnya, lockdown-nya di tanggal 16
Juli. 16 Juli lockdown ketika TVRI ulang tahun. TVRI Bali ulang tahun yang ke-40 sekian. Dan sebelumnya kami udah bikin promo ya, kayak iklan, semua presenter, terus semua pemimpin TVRI Bali bikin iklan untuk merayakan selamat ulang tahun TVRI Bali. Tapi ironisnya karena lockdown hari pertama itu di hari ulang tahun TVRI Bali justru. Agak aneh kan gitu, di hari ulang tahun di mana kita harusnya happy merayakan ulang tahun, tapi lockdown gitu. Selama 5 hari lockdownnya. Dan saya pikir bahwa Tuhan menjaga saya. Yang positif corona justru itu yang bekerja di hari biasa, Senin sampai Jumat. Jadi menurut saya Tuhan itu menjaga saya. Coba kalau jadwal siaran di hari biasa, ada kemungkinan bahwa saya akan berpapasan atau bersebelahan sama orang-orang yang positif corona. Gitu. Jadi Tuhan begitu baik, Dia melindungi saya jadi saya itu siaran setiap Sabtu dan Minggu di pas weekend dan di mana itu sepi. Gitu. Jadi apa yang manusia pikirkan atau kita pikir bahwa ya kita kecewa atau rasa sedih, tapi Tuhan itu justru menjaga kita ya dengan kecewaan kita, namun Tuhan itu menjaga kita supaya kita nggak kena corona atau kita nggak papasan sama orang yang akhirnya harus isolasi gitu. Dan itu cara-cara di mana saya yakin bahwa yang manusia tidak tahu, Tuhan udah tahu. Itu Tuhan udah untuk menjaga anak-anaknya yang percaya. Jadi saya bersyukur banget bahwa ya dimanapun saya pergi, pastinya saya saat ini selama pandemi punya kebiasaan untuk saat teduh, berdoa, firman tiap subuh dan tiap malam sebelum tidur ya. Karena komunikasi kepada Tuhan itu sebenarnya bukan hanya ketika kita saat teduh atau dengar firman, atau kita baca firman, itu bisa kapan saja. Cuma dengan dengar firman, dengan ikut Zoom seperti ini akan menguatkan iman kita. Akan membuat kita jadi lebih semangat lagi kepada Tuhan. Kalau saya nggak dengar firman, kalau saya nggak saat teduh, itu kayak ada kekurangan gitu loh. Kayak ada something missing. Di Manado juga, walaupun saya kerja atau ada aktivitas dan sudah ngantuk, saya pasti ada kesempatan berapa menit untuk mendengarkan firman Tuhan setiap malam. Nah, manusia kan kalau secara daging kita maunya main game atau lihat Facebook, lihat Instagram, WhatsApp gitu. Siapa sih yang komen atau like post kita di Instagram gitu ya. Tapi itu justru harus di nomor 2-kan. Ya. Kita rasa kepuasan tersendiri ketika kita utamakan firman Tuhan, walaupun berapa menit. Kalau di IG atau kita main game, itu nggak berasa udah sejam 2 jam. Ya, beda. Kadang-kadang kalau kita dengar firman, 5 menit ada udah jenuh gitu ya, beda banget. Jadi kita harus ganti konsep, kita harus ganti pikiran bahwa memang kebutuhan untuk mendengar firman akan merefresh diri kita, membuat kita lebih tenang, lebih semangat, dan pasti ada harapan baru dengan firman Tuhan. Kekuatan baru, semangat baru, kesempatan baru, segala sesuatu yang baru. Okay? Itu kesaksian saya hari ini. Kalau minggu depan saya di Manado dan saya lagi nggak sibuk kerja, saya akan bersaksi lagi ya tentang Manado. Oke. Okay? Dan Om Yon, ya. Saya pengen banget ke Nongan. Karena kemarin di Manado, saya bilang, saya ada saudara nih, om saya di Nongan nih, gitu. Dia mantan direktur rumah sakit RSUD Nongan, Om. Oh iya. Siapa? Greti. Oh, Greti itu ini yang di Citraland juga dia rumahnya. Oh iya. Ya, Terus dia
rumahnya sebelahan sama rumah kita di Citraland dulu, di Greti namanya. Sekarang dia kan Betul. ya RSUD ODSK kan. Gitu. Betul. Jadi cerita-cerita sampai dia kenal sama siapa? Om Obrin, Ya, cerita-cerita gitu ya. ya. Puji Tuhan luar biasa. Gitu. Oke, serahkan lagi kepada Puji nama Tuhan, kesaksian yang sungguh memberkati kita semua. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita mau kerjakan. Mungkin ada yang mau ingin menyatakan cinta kasih Tuhan lagi berupa kesaksian sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ryan. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, bersamamu Bapa. Tunggu ya. Kewalahan nih host juga, pimpin pujian juga. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah kepadamu. Tak pernah kau kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, katakan perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kata pujian ini sekali lagi, katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang temukan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagi. Silakan hambanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami amini pujian ini Tuhan. Engkau ada bersama kami di setiap musim. Engkau tidak pernah lalai. Bahkan Engkau selalu menyertai kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang ajaib seperti Engkau. Allah yang peduli dengan perbuatan tangan-Mu. Sehingga saat ini kami boleh ada lagi. Kami masih bergerak bernafas. Ini semua adalah bukti kasih-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Semuanya ini terjadi karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, bukan kecelakaan, dan masa depan yang penuh harapan. Inilah iman kami kepada-Mu. Saatnya Tuhan kami rindu Tuhan diberkati dengan firman-Mu. Setelah kami mendengar kesaksian dari Saudara Edmond, di mana Tuhan punya rencana yang indah. Kami butuh firman-Mu Tuhan, karena firman adalah Allah sendiri yang hadir dalam hidup kami. Di saat kami merespons firman Tuhan, di situ ada mujizat Allah bekerja. Dan kami yakin saat ini Tuhan, Engkau melihat ketulusan hati kami. Engkau melihat kerinduan kami. Kami haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini. Kami butuh Engkau. Karena kami hanya andalkan Engkau dalam hidup ini. Kami hanya menaruh harap satu-satunya kepada Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami. Agar kami layak, kami berkenan kepada-Mu. Dan kami dibenarkan oleh Engkau. Lewat ibadah pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh PT Pacific Marathon Marines. Kami percaya ada berkat Allah, ada janji Allah dicurahkan. Karena Engkau yang sudah berfirman, kami harus beribadah kepada Engkau. Maka roti makanan kami diberkati. Dijauhkan dari sakit penyakit. Kami mau sambut firman-Mu siang hari. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Semua kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Saya sangat bersyukur pada siang hari ini ketemu lagi dengan kemanakan-kemanakan, ya, saudara-saudara kakak saya. Karena keluarga ini tidak asing buat saya. Waktu almarhum masih ada, saya kalau nggak salah ada 4 kali, ya, yang waktu masih di rumah ada ruko di Dadap, kemudian di tempat
kapal ini dibangun, tempat manufacturing ini. Saya hitung-hitung mungkin ada 4 kali ke sana. Dan saya percaya, tadi ada kesaksian juga dari kita bahwa ini yang almarhum juga kehendaki, ya, supaya ada mezbah. Bahkan sudah ada support dari seorang pastor Kiki Haryadi, supaya ada mezbah. Karena kita tidak bisa berjalan dengan akal pikiran kita sendiri. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh Roh Kudus, apalagi di situasi yang tidak menentu saat ini. Dan saya percaya firman Tuhan itu tidak pernah salah. Di dalam Keluaran 23 ayat 25 di situ dikatakan, kamu harus beribadah kepadaku, maka roti makananmu diberkati. Bahkan dikatakan kita dijauhkan dari sakit penyakit. Ini janji Tuhan. Dan saya percaya lewat ibadah di tempat ini, lewat pimpinan perusahaan ini, Saudara Brian, kalau ini terus dijalankan, kita akan lihat janji-janji Allah pasti. Karena hal ini sudah saya alami, ya, sampai saat ini. Bahkan di keluarga, anak-anak saya itu sudah saya tanamkan. Di mana keluarga saya, anak-anak saya itu sudah sejak kecil. Sejak mereka masih umur 5 tahun. Ini yang saya selalu tanamkan. Ada mezbah keluarga. Ya, jadi bangun pagi, sebelum kita melakukan aktivitas, ada penyembahan kepada Tuhan, ada firman, ya, ada doa-doa. Demikian juga malam hari, sebelum kita beristirahat. Sampai di dalam kehidupan keluarga saya itu, kalau pagi saya bilang, no Bible, no bread. Ya. Kenapa? Karena ini firman yang kita butuh. Ya, hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya mengalami sampai saat ini, walaupun situasi, walaupun kalau bicara soal persoalan, pergumulan itu tetap ada. Kita tidak bisa lepas dari persoalan pergumulan di dunia ini. Tetapi ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Makanya kita butuh selalu diisi dengan firman Tuhan. Dan pada siang hari ini, saya ingin kita belajar dari salah satu tokoh yang saya sebut ini tokoh fenomenal. Ya. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal keempat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. 3 ayat saja. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Saya ulangi lagi 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Ayat 12, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaan. Nah, kata ujian di sini di dalam King James itu dikatakan fiery trials. Jadi sebagai ujian api. Nah, kita tahu dalam Alkitab itu benda-benda yang bertahan yang dimurnikan itu perak, emas, ya. Jadi itu dibakar dengan suhu sekitar 1000 derajat. Supaya apa? Dia akan menjadi murni. Waktu saya pelajari firman Tuhan ini, makanya judul topik pembacaan kita
Judul khotbah kita pada siang hari ini, bersukacita dalam penderitaan. Rejoice in suffering. Nah, kita lihat tokoh yang menulis ini. Jadi sebelum Petrus menulis surat ini, kita tahu bahwa Petrus ini pernah menyangkal Yesus. Ya. Dia menyangkal Yesus. Kenapa? Karena dia tidak sanggup melihat keadaan waktu Yesus ditangkap, ya, waktu Yesus dibawa oleh tentara Romawi pada saat itu. Kemudian mereka menarik Yesus. Dan di sini kita lihat Petrus mulai ada perasaan kecewa. Ya. Tadi kesaksian Saudara Edmond, dia katakan awalnya dengan jadwal yang ada dia kecewa. Tetapi rancangan Tuhan itu lebih indah. Haleluya. Ya. Nah, kita lihat di sini, ini juga dialami oleh Petrus. Dia orangnya, saya katakan dia fenomenal. Kenapa? Karena orangnya menghadapi saingan-saingan Yesus, dia begitu berani. Ya. Menghadapi mereka. Tetapi di saat dia lihat Yesus ditangkap, di sini dia merasa kecewa. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai orang percaya tidak memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tadi juga disinggung sama Edmund. Rancangan Tuhan dengan rencana kita berbeda. Seringkali kita mau begini, tapi ada rencana Tuhan yang lebih indah. Kalau kita sungguh-sungguh berpegang dengan janji firman, maka Tuhan akan membawa kita dalam hal-hal yang membawa kehidupan kita berhasil dan beruntung. Sukses dalam hidup kita. Nah, Petrus ini memang kalau kita lihat, kita pelajari, ya, dari bahasa aslinya dikatakan dia Petros atau batu karang. Batu yang besar. Jadi sebenarnya pribadinya kalau dilihat dari namanya saja, dia punya keteguhan iman yang luar biasa. Tetapi kenapa dia bisa merasa kecewa? Kenapa dia waktu itu, dia akhirnya merasa bingung dengan keadaan Yesus? Ya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi setelah kejadian waktu Yesus disalib itu. Ya. Waktu dia menyangkal Yesus 3 kali dalam penyangkalan dia. Tetapi akhirnya Petrus sadar atas penyangkalannya ini. Karena dia adalah muridnya Yesus. Dia begitu lama bersama-sama dengan Yesus. Dan saat dia menyadari bahwa inilah kehidupan dia bersama Yesus. Dan waktu Yesus menjamah dia lagi, kita lihat ya, terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, ini sebenarnya kuncinya di dalam persoalan masalah kehidupan kita. Kalau kita libatkan Tuhan dalam hidup, kita akan melihat pimpinan Tuhan yang ajaib. Yesus kembali menjamah hidupnya. Dan sejak itu kita lihat Petrus menjadi berubah. Hidupnya dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab mencatat, Petrus memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan selalu menyampaikan. Saya dengar tadi juga kesaksian dari Ibu Rita, mulai menyampaikan firman, mulai belajar. Perlu kita harus belajar ya, untuk menyampaikan dan minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa menjabarkan itu, menafsirkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena memang menyampaikan firman Tuhan ini ada penyampaian atau menafsirkan secara hermeneutika, eksegesis, ya. Tapi jangan salah, ada juga eksegesis, itu kita menafsirkan dari Alkitab, kemudian kita tafsirkan dengan keadaan yang ada.
tapi ada juga exegesis. Jadi ada exegesis, ada exegesis. Exegesis ini justru ya hal-hal yang di pikiran kita yang kita coba hubungkan dengan firman. Nah, ini yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Kita harus hati-hati. Karena penafsiran secara eksegesis yang sebenarnya itu firman Tuhan yang kita jabarkan, kemudian kita paham akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di sini pembacaan kita tadi, ya, dari perjalanan Petrus, kita dapat menyimpulkan. Jadi dari pembacaan kita dapat menyimpulkan ada 4 perkara penting tentang penderitaan. Ya, sehingga akhirnya ia berani berkata, janganlah kamu malu jika menderita sebagai orang percaya. Ya. Ini yang diungkapkan oleh Petrus. Karena dia mengalami perubahan ini. Jadi penderitaan itu, seperti saya dalam King James itu dikatakan fiery trials, itu berbicara soal ujian-ujian yang begitu berat yang kita hadapi. Ya. Apakah itu mungkin sakit penyakit, apa itu persoalan, pergumulan hidup kita, tantangan hidup kita, ya, yang membuat kita khawatir akan masa depan kita. Tetapi kita lihat di sini ada janji Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Dan kalau kita bertahan, dikatakan kita tidak akan malu menderita bersama Yesus. Kita akan kuat di dalam penderitaan-penderitaan. Kita tahu bahwa penderitaan itu bisa saja datang dari kuasa kegelapan, kuasa iblis, ya, dari kutuk, dari dosa. Dan juga itu bisa datang dari kita sendiri. Ya. Kehidupan kita sendiri yang membawa kita dalam penderitaan. Dan Tuhan juga mengizinkan penderitaan ini sehingga kita bisa diuji. Sama dikatakan, diuji seperti emas dibakar dalam api. Sehingga kita menjadi murni. Nah, ada beberapa hal yang saya pelajari dalam pembacaan ini. Jadi yang pertama, penderitaan kita berarti ada persekutuan dengan Kristus. Ya. Penderitaan kita berarti persekutuan dengan Kristus. Kita tahu Yesus pun menderita. Ya, dia disalibkan. Kita belum sampai disalibkan. Ya. Tetapi kenapa kita harus menderita bersama Kristus? Karena ada janji Tuhan. Ya. Di mana dia menjanjikan tempat yang abadi, kekal. Sorga yang kekal bagi kita. Ini yang kita harus perjuangkan dalam hidup kita. Biasanya orang berusaha mencari jalan untuk lari dari kenyataan hidup. Ini yang umum kita lihat. Orang berusaha menghindar. Sementara Petrus berkata, bersukacitalah dalam penderitaan. Artinya Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari penderitaan, tetapi mengajarkan kita untuk menghadapi dengan sukacita. Ini yang harus kita paham dalam hidup kita. Apapun persoalan, tantangan dalam kehidupan kita, mari kita lari bersama Yesus. Kita datang bersama Yesus. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingat waktu saya masih bekerja, begitu banyak kesaksian yang saya bisa saksikan. Tapi ada satu hal yang saya amini bahwa Tuhan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Waktu saya bekerja dulu, ya, kemudian dari posisi saya waktu itu sebagai supervisor telecommunication, dan saya dipromosi oleh atasan saya dari Korea. Kemudian dia katakan sama saya, dia promosi saya untuk menjadi shipping koordinator di perusahaan saya, perusahaan Codeco waktu itu.
Nah, yang pegang posisi ini dia adalah seorang yang sudah berpengalaman sudah puluhan tahun. Sudah dari berbagai perusahaan, Caltex, Chevron. Ya. Kemudian dia pegang posisi itu sehingga waktu saya dipromosikan, waktu atasan saya bicara dengan dia katakan ini, karena atasan saya bilang, tolong ajarkan saya. Terus apa dia bilang? Saya pengalaman sekian puluh tahun, terus saya hanya mau ajarkan seperti itu. Dia bilang itu tidak mungkin. Ya. Dan waktu saya ditanya, saya bilang, saya siap. Walaupun saya tidak menguasai penuh pekerjaan. Tetapi saudara tahu, waktu itu, karena dia yang saya ganti ini, dia akan pensiun. Dan dia dekat dengan orang-orang Pertamina. Ya, sebagai penentu di Pertamina. Sehingga dia seolah-olah tidak tanggapi semua itu. Tapi itulah cara Tuhan. Saya dipromosi untuk posisi ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Hari itu, paginya, itu atasan saya, dia sampaikan kepada saya, John, kamu siapkan CV-nya. Sudah ada di meja saya jam 9 pagi. Waktu itu dia bicara ke saya itu jam-jam setengah 8. Setengah 8 pagi, terus dia bilang, dia minta CV-nya ada di meja dia jam 9 pagi, karena itu akan dibawa ke Korea oleh salah satu direktur kita. Ya. Karena ini posisi yang sangat strategis. Ini posisi ini yang menentukan kuota penjualan minyak, ya, minyak mentah, crude oil pada saat itu. Jadi waktu saya diminta ini, saya berpikir waktu itu sederhana, karena saya pikir mungkin ada di tempat-tempat file saya. Kalau enggak, itu ada di administrasi, ya, atau di legal department. Jadi saya berpikir, oke, saya jalani aja. Tapi saudara tahu waktu itu, saya cari di laci saya tidak ada. Kalau saya harus kembali ke rumah, karena saya pikir mungkin ada di rumah, di file-file saya di rumah. Sedangkan perjalanan itu dari Tamrin, Jalan Tamrin itu harus ke Karawaci, itu perjalanannya begitu jauh, nggak mungkin. Perjalanan itu bisa 1 jam lebih. Pulang pergi bisa 2 jam, 2 jam setengah atau 3 jam. Sedangkan waktunya tinggal sekitar ya 45 menit lagi. Akhirnya saya ke administrasi, ke legal department, saya minta dari legal department, tolong saya punya berkas. Saudara tahu apa yang dijawab? Ini teman juga ini yang di legal department. Dia katakan dia buka file saya kosong, saudara. Saat itu saya begitu kecewa dengan dia. Sehingga waktu itu saya mulai emosi. Tapi ada Roh Kudus yang menegur saya. Sabar. Saudara, saya masuk ke ruangan saya. Dan di ruangan itu saya berdoa. Saya cuma katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan nyatakan kuasa. Mujizat. Tapi kalau memang ini harus saya terima posisi ini tidak bisa saya dapat, ya saya serahkan ke dalam tangan. Jadi setelah saya berdoa, saya tenang. Artinya saya berpikir, kalau Tuhan tidak izinkan, ya untuk apa saya mau paksakan. Walaupun ini posisi yang diincar oleh banyak di dalam perusahaan. Saudara, setelah saya selesai, tanpa sadar saya tarik, saya punya laci yang itu khusus hanya untuk ballpoint saya, ya. Jadi tidak ada berkas, tidak ada file-file di situ. Itu hanya tempat alat-alat tulis. Tarik lacinya, saudara, saya kaget karena saya lihat kok ada map, ya, di dalam laci ini. Begitu saya buka, itu komplit semuanya. CV saya komplit di situ. Itu yang saya mau katakan kepada kita. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ini. Jadi kalau secara manusia kita katakan itu mustahil, tidak kelihatan. Tuhan sanggup mengadakan.
Dan saat itu saya berlutut, saya terima kasih kepada Tuhan. Setelah itu saya bawa berkas. Begitu saya bawa berkas di atasan saya, persis waktunya tinggal sekitar 10 menit. Dan akhirnya saya bisa menduduki jabatan. Ini suatu hal yang kita lihat di mana kita hadapi semua itu bersama Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi. Kalau saudara baca itu di dalam Filipi 3. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai 11. Apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kita perlu bahwa penderitaan kita berarti ada persekutuan kita dengan Kristus. Saudara menghadapi masalah sekarang saat ini, tantangan apapun yang saudara hadapi. Tapi ingat bahwa ini adalah persekutuan dengan Kristus. Karena kita menderita bersama-sama Kristus. Dan di balik semua itu ada cara Tuhan yang akan mengangkat kita. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, penderitaan kita berarti kemuliaan yang akan datang. Jadi penderitaan kita berarti ada kemuliaan, ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kita. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 56 ayat 9. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 56 ayat 9, ya, di saat Daud sedang tertekan, di saat Daud sedang dikejar oleh bangsa Filistin pada saat itu, ya, apa yang dia sampaikan kepada Tuhan? Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi segala sesuatu itu Tuhan tahu. Bahkan dikatakan air mata kita dalam pergumulan kita. Ya, itu ditaruh, ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Kirbat itu bicara soal bejana. Ya, di mana itu menjadi tempat, ya, tempat minum, cadangan air. Disinilah Tuhan menaruh. Jadi bahkan dikatakan bukankah semuanya itu telah kau daftarkan. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Artinya orang yang datang kepada Tuhan dengan hancur hati itu sangat dipedulikan oleh Tuhan. Kita harus betul-betul hancur hati. Hancur hati artinya kita angkat tangan dan turun tangan. Artinya kita tidak lagi bisa mampu berbuat apa-apa. Disitulah kita akan melihat mujizat Tuhan. Saya percaya juga Brian sebagai CEO, ya, di perusahaan Pacific Marathon ini. Dalam keadaan situasi apapun, mari datang kepada Tuhan. Datang dengan hancur hati. Ya. Sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup. Itu makanya saya sampaikan kesaksian saya bahwa Tuhan sanggup. Karena saya alami. Banyak hal-hal yang saya alami di mana Tuhan campur tangan dalam kehidupan saya. Ya. Saudara lihat sendiri anak-anak saya kan. Saya pensiun itu Ronald masih kuliah. Ya. Pierre apalagi masih SMA. Secara logika manusia nggak mungkin saya mau hidupin mereka. Apalagi mau lanjutkan dengan kuliah mereka. Ya. Walaupun saya waktu mau pensiun itu ditawarkan oleh salah satu perusahaan dari British untuk memegang operasional mereka baik di Singapura dan Malaysia. Tapi saya tolak, saya bilang saya sudah mau melayani Tuhan. Dan saya percaya, saya katakan bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan. Tuhan pasti sanggup, ya, memenuhi kebutuhan kita. Dan ternyata sampai sekarang Tuhan penuhi semua. Dan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kita lihat di dalam 1 Petrus 4, kalau kita mundur sebentar.
ayat 7 dan 8. Dikatakan di situ kesudahan segala sesuatu adalah sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi bagaimana supaya kita menghadapi itu bersama Tuhan? Ya kita harus bersihkan hati kita. Artinya jangan sampai ada dendam, ada iri hati, ya, yang menekan kehidupan kita. Merasa bahwa kita benar sendiri. Tapi kalau kita mau supaya Tuhan campur tangan, kita pertaruhkan hidup kita. Kita harus tanggalkan semua kebencian, dendam, iri hati di dalam hidup, di dalam hati kita. Ya. Kepada siapapun, jangan menyimpan dendam. Ampuni, semua kita bebaskan. Karena di situ, di saat hati kita ini bersih, di situ Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ya. Ini penting dalam kehidupan kita di saat kita menghadapi penderitaan. Yang ketiga, ya, penderitaan melibatkan kita dalam pelayanan Roh Kudus. Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tadi di dalam ayat 14 dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi di saat kita menderita, Roh Kudus atau roh penolong, Parakletos, dia hadir dan turut bekerja sebagai pembela. Menuntun kita untuk meraih kemenangan yang besar. Ini firman Tuhan. Ya. Libatkan Tuhan. Roh Kudus harus kita jaga dalam kehidupan kita. Penuhi kehidupan kita dengan Roh Kudus. Maka di saat kita menderita, dia sebagai penolong, dia hadir dan dia bekerja sebagai pembela. Ya. Menuntun kita untuk meraih kemenangan yang besar. Yang keempat, ya, kita lihat karena penderitaan akan memungkinkan kita untuk melihat pengalaman yang luar biasa. Jadi dengan penderitaan kita akan melihat pengalaman yang luar biasa. Karena pengalaman itu penting dalam kehidupan kita. Saudara di dalam satu bisnis apapun, kalau saudara belum mengalami pengalaman, justru itu sangat membahayakan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau orang tidak punya pengalaman, begitu dia dikerjain oleh seseorang, dikhianati oleh seseorang, itu segala sesuatu yang kita bangun itu bisa hancur. Bisa selesai saat itu juga. Makanya kita butuh pengalaman ini. Ya. Orang dunia takut melihat penderitaan ini. Karena di balik penderitaan, mereka merasa ada kehancuran. Mereka takut hancur yang menanti mereka. Jadi pemahaman orang dunia, paradigma mereka, kenapa mereka takut? Karena takut jangan sampai hancur. Tetapi, sebagai orang percaya, firman Tuhan meneguhkan kita supaya kita bersukacita di saat kita mengalami penderitaan, mengalami tantangan, atau sakit penyakit apapun. Karena di balik semua itu akan kita jumpai pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ini kuncinya dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita gagal itu bukan berarti kita sudah tidak mampu. Tetapi kegagalan ini justru akan membawa kita dalam keberhasilan yang sesungguhnya. Itu sebabnya kita lihat apa yang dialami oleh Ayub. Ayub dia mengalami, kita tahu cerita Ayub. Ya, dari kekayaan yang luar biasa dengan anak-anaknya. Ya. Tapi saat semua itu hilang, kekayaannya hilang, keluarganya hilang, tinggal istrinya yang satu itu. Dan dia hanya katakan bahwa dia hanya tetap mengandalkan Tuhan. Karena dia katakan bahwa apa?
Aku lahir telanjang, ya, aku kembali telanjang. Artinya apa? Apa yang ada di dunia ini buat dia ya sudah. Ya. Dan dia kembali sebagaimana dia waktu datang. Dia datang telanjang, dia kembali telanjang, terpujilah nama Tuhan. Ini yang dialami oleh Ayub. Walaupun dia sangat menderita, kita tahu ceritanya. Ya. Dengan penyakit, dengan hal-hal yang dialami. Tetapi di akhir daripada penderitaan itu, kalau sudah baca di dalam Ayub 42 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, apa yang dikatakan oleh Ayub dalam Ayub 42 ayat 1 dan ayat kedua, maka jawab Ayub kepada Tuhan setelah dia mengalami semua itu, ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini perkataan seorang yang mengalami pengalaman penderitaan. Dikatakan dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya firman itu tidak pernah gagal. Ya. Makanya kita hanya fokus kepada dia. Satu-satunya andalan kita yaitu kita bergantung kepada Tuhan. Jadi 4 hal ini yang kita boleh pelajari dari Petrus di dalam kehidupan dia. Ya. Yang pertama dikatakan bahwa penderitaan kita berarti adalah persekutuan kita dengan Kristus. Karena bagaimana kita tidak bisa tidak mengalami penderitaan? Yesus saja mengalami penderitaan. Ya. Makanya kalau kita mau supaya dipakai oleh Tuhan, kita harus hidup sama seperti Yesus. Ya. Jadi jangan kita takut dengan ancaman dengan segala macam. Dan hal yang kedua, penderitaan kita berarti kemuliaan yang akan datang. Jadi ada kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya. Dan yang ketiga, yaitu penderitaan melibatkan kita dalam pelayanan Roh Kudus. Ya. Jadi ada pekerjaan Roh Kudus, Parakletos itu yang akan menuntun kehidupan kita. Dan yang keempat, penderitaan akan memungkinkan kita untuk melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dengan kejadian-kejadian yang ada. Ya, dengan pengalaman-pengalaman kita ini. Kita akan terus berjalan sesuai dengan koridornya Tuhan. Kita akan lebih hati-hati. Ya. Sebagaimana Yosua kita tahu kan. Yosua, teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Tapi dia harus tetap merenungkan firman itu siang dan malam. Itu janji Tuhan. Maka kamu akan berhasil dan beruntung. Orang berhasil belum tentu beruntung. Ada orang dia selesai kuliah, tapi tidak beruntung. Mungkin dia tidak dapat pekerjaan. Ya. Tetapi kalau bicara berhasil dan beruntung, kita menyelesaikan baik itu studi kita, ya, dalam usaha kita, dan kita tetap beruntung. Inilah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saya percaya dengan kejadian-kejadian atau apapun yang kita alami, apalagi menghadapi pandemi saat ini, andalkan Tuhan. Minta Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Saya kembalikan kepada Terima kasih untuk hambanya Pendeta Dr. Jonah Tendean, MTH, MPDK. Jadi ada 4 hal tadi yang sudah disampaikan. Penderitaan kita adalah persekutuan dengan Kristus. Yang kedua, penderitaan kita adalah kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kesempatan kita untuk dapat melayani orang. Dan yang terakhir, membuat kita melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi intinya di dalam penderitaan, tetap bersuka cita di saat ada tantangan. Dan kita akan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan akan mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi untuk hambanya Pendeta Jonah Tendean. Dan kita tutup ibadah pada siang hari ini. Nanti akan ada doa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya Edward Tiri. Silahkan. Haleluya. Kita berdoa. Sekali lagi, kemuliaan dan keagungan hanya bagi nama Tuhan.
Kami bersyukur ketika siang hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah kesibukan kami dalam profesi kami masing-masing, kami tetap mau mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami tetap mau meninggikan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tetap mengatakan, Tuhan Yesus teramat sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur ya Tuhan. Kami saat siang hari ini, seberapapun kami yang ada pada saat ini, bersepakat, bersatu hati ingin bersyafaat ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur kami boleh berada di persekutuan PT Maraton ini ya Tuhan. Kami berdoa buat PT Maraton ini ya Tuhan, biar berkat Tuhan juga terus melimpah atas PT Maraton ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika melalui persekutuan ini Tuhan punya rencana yang indah buat PT Maraton. Kami percaya ada hal besar, perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan dan lakukan buat PT Maraton ini. Bapak, kami berdoa lebih spesifik khusus buat pimpinan PT Maraton ini, Bapak Brian, Engkau memberkati dalam tugas dan pekerjaan beliau sebagai CEO, sebagai pimpinan dari PT ini, perusahaan ini, biar hikmat Tuhan, kuasa wibawa Allah ada terus dalam kehidupan beliau, sehingga dalam tugas pekerjaan dimanapun beliau ada, nama Tuhan selalu dimuliakan, bahkan orang boleh diberkati melalui kehidupan beliau ya Tuhan. Begitu juga dengan keluarga, istri dan anak-anaknya juga Engkau memberkati ya Bapak, biar keluarga Bapak Brian terus boleh menyenangkan hati Tuhan dan terus boleh menjadi berkat dimanapun keluarga ini berada. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Edmond yang ada di Bali, di Denpasar, Engkau memberkati. Kami sungguh bersuka cita, bersyukur melalui yang beliau boleh sampaikan, dan itu boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan dalam tugas dan pekerjaan beliau. Sekali lagi kami mohon Engkau memberkati, Engkau memberikan kesehatan yang kuat dan lebih dahsyat lagi. Bahkan dimanapun dia berada, beliau berada ya Tuhan, nama Tuhan juga boleh dimuliakan. Bahkan beliau boleh menjadi saluran berkat dimanapun beliau berada. Bahkan di tengah-tengah perusahaannya di TVRI Bali juga kami percaya Tuhan punya maksud dan tujuan ketika beliau ada di sana. Tuhan boleh menjadikan dia saluran berkat buat TVRI di Bali ya Tuhan. Berkati beliau ya Tuhan dalam tugas dan pekerjaannya. Kami juga berdoa bersepakat ya Tuhan, siang hari ini berdoa untuk Ibu Margaret yang ada di Sydney dalam tugas pekerjaan, profesi beliau, apapun yang beliau lakukan ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan terus membuat dia berhasil. Kami mohon juga biar kesehatan yang sempurna terus berikan buat Ibu Margaret ya Bapak. Dalam keseharian juga ya Tuhan, dia boleh menjadi berkat dimanapun beliau berada. Dan kami berdoa terlebih khusus untuk Ibu Rita ya Tuhan. Kami berdoa di usianya yang saat ini ya Tuhan, kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di usianya saat ini ya Tuhan. Beliau boleh menjadi berkat dimanapun beliau berada, bahkan dia menjadi seorang ibu yang boleh menjadi panutan buat anak-anaknya, buat keluarganya, dan semua orang ya Tuhan boleh diberkati melalui kehidupan Ibu Rita ya Tuhan. Terima kasih buat Ibu Rita ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan pakai beliau lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi ya Tuhan. Melalui pelayanan beliau, melalui apapun yang beliau lakukan juga Tuhan terus memberkati Bapak. Kami mau serahkan Ibu Rita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Hari ya Tuhan, juga Engkau memberkati dalam profesi beliau, dalam pekerjaannya Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan juga terus melimpah atas Bapak Hari ya Tuhan. Sekali lagi kami musnahkan PT Maraton ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika PT ini pertama kali muncul, kami sekali lagi yakin Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud dan rencana Tuhan selalu baik atas PT ini ya Tuhan. Memberkati setiap customer yang ada, setiap program-program ke depan, rencana-rencana dari PT ini juga Engkau memberkati ya Tuhan. Dan seluruh karyawan, staf PT ini ya Tuhan, boleh juga bersatu hati, mereka boleh bergandeng tangan, bersama-sama memajukan PT ini ya Tuhan. Ketika mereka menjadi karyawan, bukan hanya sebagai karyawan
karyawan biasa ya Tuhan, tapi mereka mempunyai kesatuan hati. Mereka mau bersepakat untuk memajukan PT ini ya Tuhan, bukan hanya untuk mendapat income, tetapi boleh menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi, kami musrahkan PT Marathon ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas PT Marathon ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat saat siang hari ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya serahkan kepada host. Haleluya. Kita akan ditutup dilayani oleh Pendeta Jonah Tendean untuk doa berkat. Silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan di siang yang indah ini, hari ini Tuhan. Berkat Allah telah dicurahkan dalam kehidupan kami. Karena kami semua yang mendengar, kami semua yang merespon firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk kelanjutan dari PT Pacific Marathon Marines ini. Agar perusahaan ini Tuhan menjadi berkat, menjadi teladan, sehingga banyak jiwa dimenangkan lewat perusahaan ini. Dan kemenangan demi kemenangan mereka akan raih. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya setiap doa kami yang kami sudah panjatkan, Engkau yang sudah berfirman, di mana dua orang sepakat meminta, memohon, Engkau pasti menjawabnya. Amen. Apa yang kami ikat di dunia, terikat di surga. Apa Amen. yang kami lepaskan di dunia, terlepas di surga. Amen. Berkat Allah sudah menjadi bagian kami. Semua kami yang hadir, yang mengikuti acara Zoom ini, pasti diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasihku, marilah kita angkat tangan kita tadahkan tangan kita, dan kita terima berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa umat manusia. Pengentaran persekutuan, penghiburan serta kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, umat-umat yang percaya, yang setia, yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah telah selesai. Silakan Pak Brian sebagai pemimpin dari PT Marathon untuk mengucapkan terima kasih pada pelayan-pelayan Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau ibadah ini boleh dilaksanakan dalam pernyataan Tuhan. Untuk itu saya atas nama pimpinan PT Marathon Pacific Marines mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Kiki Haryadi, ACP Ministry yang sudah melayani kami, dan kepada Bapak Pendeta Jonah Tendean, Edward Thierry, Michael Mamusung, Patricia Yun, dan semua tim pelayanan ACP. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai dan kita boleh on cam. Kita sama-sama berfoto dulu. Boleh di screenshot mungkin. Host, tolong dibantu. Iya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. Jempolnya diacung. Haleluya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sukses semua. Sukses maraton. Sekali lagi ada Pak Kiki baru open cam. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Oke. Terima kasih. Mungkin Pak Kiki Haryadi boleh mau mengucapkan 1, 2 kata-kata. Silakan. Mic-nya di-unmute. Udah unmute tadi. Sorry. Ya, kedengeran deh, Brad. Ya, thank you buat Pak Pendeta Jonah Tendean, buat Brian, juga untuk Edward, to all of you deh, ya. Greeting from here gitu. God bless you. Ya, terima kasih buat Pak Jonah ya untuk sharing kebenaran firman Tuhan ya. Oke, terima kasih semua. Oke, Tuhan memberkati. Selamat siang. Selamat siang. Bye. Kang Gusin baru masuk.